2 kalimat syahadat berarti sudah berlaku semua. Ya. Kewajiban-kewajiban. Udah mandi tadi? Udah mandi di rumah ya? Udah dijelasin sama Kita juga udah menyaksikan Ustaz. Oh, Enggak. Jadi mandi sekalian. Enggak. Jadi 2 kalimat syahadat sederhana, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Gitu ya. Oke, baik. Udah siap ya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ikutin aku. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la Allah ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna muhammadar Muhammadar rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwasanya bahwasannya tidak ada Tuhan tidak ada Tuhan yang layak disembah yang layak disembah kecuali Allah. kecuali Allah. Dan aku bersaksi Aku bersaksi bahwasanya bahwasannya Muhammad Muhammad adalah utusan Allah. utusan Allah. Sekarang agamamu apa? Islam. Alhamdulillah. Terus paling topnya lagi sering muncul di podcast bicara seakan-akan tokoh agama. Baca Al-Qurannya saja belum pasti baca Al-Quran. Sering ada di channel-channel YouTube. Ada hal bagus mengajak orang masuk Islam dan seterusnya. Cuman penyakitnya, dia ini belum meninggalkan kebiasaannya di agamanya yang dahulu. Dia kan dahulunya Nasrani. Pokok penyimpangan di agama Nasrani itu berbicara atas Allah tanpa ilmu. Dan itu harus dia pahami ketika dia masuk Islam. Tidak boleh ada orang mu'allaf mengikuti jalannya orang Nasrani di situ. Di dalam Islam itu tidak boleh bicara atas nama Allah tanpa ilmu. Semuanya harus dengan ilmu. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kau berbicara berhenti di atas sesuatu kami tidak punya ilmu tentangnya. Sungguhnya pendengaran, penglihatan dan mata hati semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Dan dosa yang paling besar itu disebut di surah Al-An'am, wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Engkau berucap atas Allah apa yang kau tidak ketahui. Wa la taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhib hada halalun wa hada haramun litaftaru 'ala Allahil kadhib. Jangan engkau berucap dengan apa yang disifatkan oleh lisanmu itu kedustaan. Ini halal, ini haram. Dan tidak boleh orang berucap sembarangan. Disebut berdusta atas nama Allah. Ini sekarang dia masuk di dalam Islam, dia tidak belajar agama Islam. Dia tidak mengambil ilmu dari para ulamanya. Dia tidak kuasai bahasa Arabnya. Bagaimana dia bisa memahami tafsir ayat-ayat Al-Quran, hadits-hadits Rasulullah SAW? Tiba-tiba dia bikin kaidah-kaidah dari diri dia sendiri. Oh, kalau menurut gue Islam itu begini dan begitu. Itu kan Allah yang memahami seperti itu. Akhirnya menjadi masalah ini orang-orang kayak gini. Akhirnya kasihan jatuh di dalam kesesatan, keluar dari sebuah kesesatan masuk di dalam kesesatan lain. Ini kenapa? Ini masalah ajam ini, lisan ajam. Cuman tahu terjemahan makna ayat, baca buku-buku sejarah, paling senang itu, paling enak itu. Orang baca sejarah ya. Sebab sejarah antum bisa baca pakai bahasa Inggris juga bisa baca sejarah. Kan begitu. Sebab sejarah itu hasilnya pandai cerita. Nah, kalau orang sudah pandai cerita itu paling enak didengar itu. Iya, paling enak didengar. Bisa masuk di mana saja kalau sudah pandai cerita. Tapi kalau orang berbicara dengan agama itu beda. Orang yang berbicara agama dia terangkan mana yang benar, mana yang hak dan mana yang batil. Dan itu ada konsekuensinya. Pasti ada yang suka, ada yang benci. Karena dia berbicara seadanya. Konstantinopel dan Romawi adalah hadits yang sahih. Ini cerita Muhammad Al-Fatih ini banyak dongengnya orang-orang Ikhwanul Muslimin dan Hizbut Tahrir di situ. Ya. Jadi kadang kalau orang bicara sejarah itu pelajari sejarahnya dari mana. Betul, pembahasan tarikh itu tidak sedetail pembahasan riwayat. Tapi sejarah itu ada usulnya, asal usul dalam orang bercerita. Ya. Orang yang kalau baca di hakikat Muhammad Al-Fatih itu sendiri, dia dari sudut keyakinan itu, ada keyakinan yang sangat rusak.
Pembahasan hululiyah dan semisal dengannya. Iya. Terus dari Pustontenia, itu kalau di dalam hadits ditaklukkan, itu ditaklukkannya bukan dengan perang. Kaum muslimin cuma takbir saja berjatuhan, ditaklukkan. Itu belum terjadi di dalam sejarah sampai hari ini. Tapi kalau datang sama Ikhwanul Muslimin disebut tahrir dengan cerita, oh nyambung semuanya itu. Ya, nyambung semuanya. Baik. Kita bangga ya dengan hal-hal yang bagus, memacu semangat orang bergira untuk meninggikan Islam dan kaum muslimin. Ya, tapi jangan ikut di arah-arah pemikiran Ikhwanul Muslimin dari Hizbut Tahrir. Ini orang-orang ingin menjerumuskan anak-anak muda pada perbuatan-perbuatan ekstrim, keliru, dari arah cerita-cerita, kisah-kisah. Anak-anak muda senang kalau dikasih kisah-kisah seperti itu. Ya Allah Al-Musta'an. Al-Fatih. Nama aslinya Mehmed II bin Murad. Gitu kan ya. Lalu kemudian dia membebaskan kota Konstantinopel. Nah, muncul nih sekarang pertanyaannya. Apakah ini adalah dongeng? Nah, itu sih yang aku agak sayangkan dari beberapa orang sih, dari Ustadz yang kemudian komentar ini. Beliau ini ngomong bahwasannya ini adalah dongeng, tapi beliau sendiri nggak ngasih tahu yang benarnya seperti apa gitu maksudnya. Padahal yang kita lihat teman-teman sekalian, sekali lagi ya, kalau teman-teman mau lihat ini referensinya kalau teman-teman lihat ya di buku yang aku tulis ini referensinya banyak sekali, dan referensi ini yang lebih banyak nulis ini bukan orang muslim, tapi justru orang-orang yang mohon maaf, yang justru diserang nih paling banyak nulis ini. Makanya ada satu sejarawan yang berkata gini, pembebasan Konstantinopel ini lucu. Kenapa? Karena kalau Anda cari akun-akun yang menceritakan kisah pembebasan Konstantinopel, baik itu adalah akun primer ataupun akun sekunder, sebagai seorang sejarawan ketika kita nulis buku kan kita mengumpulkan akun primer dan sekunder tuh. Nah, kalau kita lihat akun-akun yang mengisahkan tentang pembebasan Konstantinopel menurut sejarawan ini yang lebih banyak mengisahkan baik akun primer maupun akun sekunder justru adalah dari pihak yang kalah, bukan dari pihak yang menang. Lucu kan ya. Jadi yang nulis adalah siapa? Niccolo Barbaro, Dukas gitu kan ya. Lalu kemudian ya segala macam lah. Yang nulis adalah dari kaum yang kalah, dari orang-orang yang menyaksikan langsung gitu maksudnya. Franzes dan segala macam. Tapi di antara kaum muslim mereka nggak banyak justru menulis ini. Jadi justru data-data yang kita dapetin itu justru lebih banyak dari mereka sebenarnya. Itu yang pertama. Jadi kalau dikatakan dongeng lah, gimana nih ceritanya nih, orang kita sudah ngecek ke sumber primer dan sumber sekunder. Jadi kalau dikatakan dongeng agak gimana juga sih? Karena yang saya khawatir Ustadz ini punya bias, sudah punya nggak suka dulu terhadap dikatakan ini dongeng dari Ikhwanul Muslimin dan Hizbut Tahrir. Waduh. Nah, mulai tuduhan kalau gitu. Nah, kalau sudah sampai di sini ya udahlah ya, bukan aku yang harus mengomentari, karena ya udah berarti memang mungkin beliau punya pengalaman buruk terhadap teman-teman dari Ikhwanul Muslimin ataupun Hizbut Tahrir, sehingga beliau mungkin punya pandangan yang nggak enak banget ataupun mungkin sudah bias terhadap itu. Nah, sedangkan apa hubungannya antara penutur dengan apa yang kemudian disampaikan? Artinya ya namanya sejarah, ada buktinya, ada sumbernya, ya udah kita ambil sesederhana itu. Maka tadi referensi-referensi udah aku kasih, sehingga justru pertanyaannya balik kepada ustadznya tadi itu. Kalau misalnya dikatakan ini adalah dongeng yang salah, lantas yang benar yang mana gitu maksudnya. Itu yang pertama yang kita bahas ya, tentang dongeng. Berarti teman-teman sudah ngerti ya tentang itu. Yang kedua teman-teman sekalian, tentang keyakinan Muhammad Al-Fatih. Keyakinan Muhammad Al-Fatih yang kayaknya itu adalah keyakinan yang salah dan rusak. Nah, itu balik lagi. Kalau dikatakan Muhammad Al-Fatih itu keyakinannya rusak, ya mungkin dalam pandangan ustadznya. Karena kenapa? Muhammad Al-Fatih sufi. Memang Muhammad Al-Fatih sufi. Ya, jadi ya guru-gurunya juga sufi, dan mungkin ustadz ini tidak memandang sufi adalah sesuatu yang baik. Ya beda dengan aku secara pribadi, aku sufi. Gitu kan ya. Artinya ketika misalnya dipandang sufi itu pasti sesat, ya udah dikatakan pasti Muhammad Al-Fatih ini adalah sesuatu yang sesat, sesuatu yang salah dan seterusnya. Ini perlu digarisbawahi ya. Jadi nggak ada paksaan. Kita tahu pada saat perang paling besar di dunia yang terjadi adalah perang yang disebutkan oleh Nabi SAW, kalian pasti akan bebaskan Konstantinopel. Konstantinia berarti Turki sekarang ya. Dulu Turki bagian Asia dikuasai muslimin, bagian Eropa dikuasai oleh Bizantium Romawi. Dan di situ kaisarnya, kekuatan terkuatnya Romawi di situ. Nabi SAW bilang, kalian akan menembus Konstantinopel. Kalian semua umat Islam, siapapun kalian pasti akan menembus itu. Dan ketahuilah, sebaik-baik pemimpin yang menembusnya nanti adalah pemimpin yang memimpin pasukan adalah sebaik-baik pemimpin, dan pasukan adalah sebaik-baik pasukan. Maka semua sahabat berusaha itu, banyak yang berusaha di zaman Uthman bin Affan, di zaman Ali bin Abi Thalib, di zaman Yazid bin Muawiyah, banyak mereka berusaha menyerang tapi gagal terus. Berhasilnya nanti di zaman Uthmaniyah,
Di tahun 1453 Masehi barulah Muhammad bin Murad atau dikenal dengan Muhammad Al-Fatih menembus benteng Konstantinopel, gitu kan. Dan memang anak ini luar biasa. Umur 25 tahun pada saat itu hafal 30 juz Al-Qur'an, hafal 9 buku hadis, ya. Khalifah, raja 25 tahun tapi hafal Al-Qur'an, hafal 9 buku hadis. Ulamanya pada saat itu kaum muslimin, walaupun umurnya masih 25 tahun. Dan terdidik betul-betul dengan keimanan, karena ayahnya juga Murad, Sultan Murad adalah orang yang mulia sekali. Ya. Maka ditembuslah pada saat itu ekspansi. Tapi apa yang terjadi pada saat masuk di sana? Gereja dibiarkan. Ya. Sampai sekarang masih banyak bekas. Dari kerajaan Bizantium masih ada bangunan. Dan ada gereja seperti Masjid Hagia Sophia. Dulu gereja Hagia Sophia diganti cuma jadi masjid saja. Turunkan salibnya, diganti jadi masjid. Dan orang-orang Nasrani langsung Muhammad Al-Fatih. Semua pasukan teman-teman di seluruh muka bumi selain muslimin, kalau sudah berkuasa, semena-mena sudah. Begitu masuk dengan kekuatan militer, udah selesai urusannya. Mau bunuh siapa yang mereka bunuh, merusak apa yang mereka mau rusak, rampas apa yang mereka mau rampas, muslimin tidak seperti itu. Datang, terapkan hukum Islam, selebihnya la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam Islam. Ya. Walaupun kalau wilayah itu dikuasai dengan kekuatan akan menjadi ghanimah namanya, harta rampasan perang. Nah, sudah begitu. Antara muslimin dengan orang-orang di sekitar wilayah itu akan ada pembagian harta.